Huzur tahu, ya khalifah kita yang sekarang ini tahu bahwa apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang menulis surat dan minta nasihat itu. Apakah kamu mau jadikan nilai kamu itu Tuhan? Ada pengumuman di surat kabar bahwa anggota parlemen mencari yang siap untuk diberangkatkan ke Australia. Khalifah dil हमारा है खिलाफत जिंदगानी है खिलाफत फसल गुल भी है बहारे जावेदानी है. Huzur ataupun khalifah itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa seorang khalifah maka kehidupan rohani ya menjadi hampa sebenarnya. Pengalaman saya sebelum saya menjadi Ahmadi, sebenarnya saya dulu pengaruh dari paman yang anti terhadap jemaat. Saya itu termasuk orang yang menentang. Ya. Tapi kenapa tadi saya katakan bahwa khalifah atau khilafat itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Karena saya di dalam keadaan seperti itu, di dalam keadaan menentang, justru saya diberikan mimpi-mimpi bertemu dengan Masih Maud, bertemu dengan khalifah-khalifah beliau, di mana pada saat itu adalah pada Khalifatul Masih yang ketiga. Ya. Kemudian banyak juga sering, bukan hanya sekali dua kali saya melihat dalam mimpi bertemu dengan beliau-beliau itu, dan juga saya mimpi dipotong leher saya. Ya. Kemudian setelah itu nggak lama, ketika saya kelas 5 SD pada waktu itu, saya bertemu dengan mubalik Bapak Saleh Ahmadi yang dari Padang. Ya. Nah beliau, saya diajak oleh almarhum ayah saya, bertemu dengan beliau, dan di rumah misi saya lihat bahwa tokoh-tokoh yang saya lihat dalam mimpi itu ada foto-fotonya itu. Termasuk juga khalifah ketiga. Ya. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa khalifah adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian saya baiat pada tahun 1979. Ya. Nah, dari sejak itulah saya mulai ya aktif di jemaat, dan sampai saya menjadi mubalik sekarang ini adalah berkat daripada khilafat, berkat daripada khalifah itu sendiri. Ya. Jadi pernah ketika di Papua Nugini, jadi kalau ada orang-orang yang baiat, ya, saya selalu suruh mereka untuk menulis surat ke Huzur. Ya, dan di situ kita melihat bahwa Huzur itu bisa membaca dan bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Nah, setiap orang mubain baru yang menulis surat ke Huzur itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ya. Pertama mereka memperkenalkan diri dan meminta nasihat. Dan Huzur itu selalu memberikan nasihat kepada mubain baru itu berbeda-beda dari setiap orang. Ada satu orang disuruh supaya jangan jauh dari mubalik. Ya. Kemudian ada juga yang yang dinasihati oleh Huzur, kamu harus banyak salawat dan namas, yaitu sholat. Ya. Kemudian ada juga yang diberi nasihat, ya, kamu jangan jauh dari rumah misi, dari masjid, ya. Dan ternyata bahwa setiap nasihat Huzur itu ada itunya, ada
ada akan nampak kemudian. Kenapa orang ini umpamanya disuruh kamu jangan jauh dari mubalik. Ada satu kisah begini. Ada seorang anak SMA, ya. Ketika dia dari sejak dia masih SMA, dia mempunyai cita-cita untuk masuk ke Marine College, ya. Marine College. Tetapi untuk masuk ke Marine College itu harus memiliki kualifikasi yang tinggi, nilainya harus tinggi. Nah, ternyata begitu dia selesai SMA, nilainya tuh jatuh semua. Nah, kemudian karena dia tidak bisa masuk, dia hampir putus asa. Sampai suatu ketika dia mempunyai niat untuk bunuh diri. Dia mau pergi membeli obat untuk bunuh diri, tetapi sebelum dia pergi, dia mampir dulu menemui saya. Nah, kemudian saya panggil dia ke kantor Jumat. Saya marahi dia di kantor itu habis-habisan. Kemudian saya bilang, apakah kamu mau jadikan nilai kamu itu Tuhan? Nah, sampai dia mengatakan, kalau begitu Maulana, saya akan upgrade nilai saya. Bagus, saya bilang. Dan saya belum tahu bahwa dia itu sebetulnya punya pikiran untuk bunuh diri. Ya. Nah, lalu setelah itu saya pertemukanlah dengan seorang kapten. Ya, karena cita-citanya kan dia kapten itu ya. Akhirnya dikasih tahu bahwa saya pun jadi kapten ini tidak melalui Marine College, tapi saya lulusan IAIN Jogja, tetapi saya bisa jadi kapten. Nah, inilah motivasi yang diberikan kepada dia. Nah, pada cerita dia belum sempat upgrade nilainya, ada pengumuman di surat kabar bahwa anggota parlemen mencari 10 orang lulusan SMA yang siap untuk diberangkatkan ke Australia. Akhirnya kita suruh dia, kamu masuk di situ, ya. Nah, masuklah dia dan termasuk orang yang terpilih untuk ke Australia untuk latihan itu maritim, ya, angkatan laut. Tapi belum jadi angkatan laut waktu itu, tapi latihan untuk jadi di kapal, ya. Nah, kemudian disitulah dia bercerita bahwa sebetulnya Maulana, katanya, saya pada waktu Tuhan memarahi saya itu, katanya sebetulnya saya sudah punya niat untuk bunuh diri. Tetapi setelah saya mendapatkan nasihat, mendapatkan ini, akhirnya saya memutuskan untuk terus, ya. Nah, kemudian 3 tahun dia di Australia, dia pulang, dia kerja di kapal, ya. Nah, kemudian setelah itu ada pengumuman untuk menjadi angkatan laut, untuk menjadi Navy, ya. Nah, kita suruh kamu masuk. Dia masuk dan lulus, terpilih, ya. Dia terpilih, kemudian tapi sebelum terpilih, dia itu dari sekian ratus orang, begitu nomor yang ke 112 berhenti, dia kan 113 nomor urutnya, dia tidak dipanggil. Nah, di situ dia hampir stres juga. Tetapi atas pertolongan Allah Ta'ala, saya kontak dia, saya bilang, kamu pulang, ini bulan Ramadan, kita puasa pulang dia. Padahal dia sudah stres waktu itu. Nah, kemudian dia berpuasa, kemudian dia itikaf, ya. Pada bulan berikutnya dia dipanggil. Padahal tadi sudah merasa dia tidak lulus, ya. Nah, kemudian dia lulus, termasuk yang termasuk yang elitnya. Dia terpilih dalam grup elit, ya. Nah, di situ dia mulai bahwa keyakinan itu sudah kuat. Dan itu adalah berkat nasihat dari Huzur supaya selalu dekat dengan mubalik, ya. Nah, kemudian setelah dia tugas beberapa tahun, ada promosi untuk
kuliah di Marine College. Dia masuk dan lulus, diterima. Dan 3 tahun dia sekolah, dia jadi kapten. Dia telepon saya bahwa saya sudah selesai. Menurut Maulana, apakah saya harus jadi kapten kapal bisnis atau jadi kapten Navy? Saya bilang sama dia, kalau kamu mau kaya, mau banyak duit, kamu masuk ke jadi kapten kapal bisnis. Tapi kalau kamu mau berkhidmat untuk negara kamu, maka kamu ambillah untuk jadi kapten kapal Navy. Dan dia ambil kapten kapal Navy. Dan sekarang dia sedang latihan di Perth, sekarang di Australia. Dan dia ketemu dengan seorang khudam sekarang. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa Huzur itu tahu. Dari surat-surat itu Huzur tahu bahwa kamu mau jadi apa nantinya itu. Nah, kemudian ada juga anggota kita yang terlantar di suatu kota, ya. Terlantar di suatu kota, dia telepon saya bahwa hidup saya susah, saya dan anak dan istri saya susah. Tidak bisa, susah mencari makan. Saya bilang, kamu tulis surat ke Huzur. Kamu ceritakan semua permasalahan kamu. Akhirnya dia tulis surat kepada Huzur. Kemudian ada jawaban dari Huzur. Huzur katakan, kamu banyak baca sholawat dan sholat. Itu jawaban Huzur. Nah, kemudian ini anggota ini namanya Naim Ahmad, ya. Namanya Naim Ahmad. Setelah dia dapat ini, ini suratnya diberikan kepada saya dan dia tanya apa itu sholawat Darud, ya. Dan saya bilang, kamu harus banyak baca ini. Kamu harus banyak baca ini. Kan kamu harus sholat. Kemudian dia terfikir. Nah, saya pernah ajarkan dia untuk membuat WCO dari minyak dari kelapa, ya. Nah, dia bikin itu. Nah, kemudian dia ke rumah sakit. Dia cari orang-orang sakit di rumah sakit. Dikasih obatnya. Dan ketemu dengan salah seorang ibu-ibu yang sedang sakit keras. Dia kasih minyak itu, dia sembuh. Si ibu itu sembuh dari sakit. Nah, dari situlah dia mulai, ternyata bahwa yang diberikan obat ini, minyak ini adalah seorang direksi sebuah perusahaan. Dan dikasih kartu, kamu cari saya ke kantor ini. Kemudian dia datang, dia dikasih pekerjaan. Dikasih pekerjaan langsung, tanpa harus ngelamar. Inilah yang saya maksudkan, Huzur tahu, ya, Khalifah kita yang sekarang ini tahu bahwa apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang menulis surat dan minta nasihat itu. Dan ini yang saya saksikan, makanya saya kalau ada mubayin baru, itu saya selalu hubungkan dia dengan Khalifah. Dengan apa? Dengan memperkenalkan diri, kapan dia beat, namanya siapa, ya. Gitu, ya. Dan selalu Huzur memberikan nasihat, banyak membaca sholawat. Ada lagi anggota kita yang mubayin baru, dia tulis surat ke Huzur. Huzur kasih nasihat apa? Kamu harus banyak sholawat dan tilawat. Sholawat dan tilawat katanya. Dan memang orang ini setelah mendapatkan nasihat dari Huzur, dia belajar Al-Quran. Padahal orang Kristen kan tadinya, orang Katolik. Dia belajar, dia Alhamdulillah. Ya. Jadi dikit pengalaman sebelum pada waktu pandemi kemarin kan kita di ini, ya. Jadi saya pengalaman ini kemarin, ya. Jadi saya minta izin cuti kepada Khalifah pada waktu pandemi itu, ya. Nah, kemudian saya beli tiket tanggal 26, ya, 26 Agustus, tiket pesawat. Karena dari kedutaan itu yang memberikan ini, ya, memberikan kesempatan untuk saya juga ikut di dalam pesawat penjemputan Garuda waktu itu, ya.
Nah kemudian yang ingin saya ceritakan ininya, bagaimana peristiwa itu ya, yang tadi yang disuruh selawat dan tilawat itu tadi ya. Jadi dia pada waktu itu pesawat saya, karena oleh maskapai itu tiket saya dijual sama orang lain dan saya ditunda. Sedangkan pesawat ini besok mau berangkat Garuda dari Port Moresby ke Jakarta. Ya. Nah kemudian pada waktu itu terpaksa saya harus ganti pesawat untuk besoknya, tetapi itu harus telat 1 jam. Jadi Garuda ini kalau diputuskan untuk berangkat kan saya ditinggal 1 jam. Nah tetapi saya kontak dengan kedutaan, dengan ini akhirnya tapi kan belum tahu apakah ini pesawat akan terbang pada waktunya atau akan didelay karena saya kan gitu. Akhirnya saya katakan kepada ini Mubain Baru ini, kamu doakanlah saya supaya Garuda itu ditunda. Dia bilang apa? Pagi-paginya rupanya dia bangun tahajud. Dia bangun tahajud, dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Garuda ini tidak terbang pada waktunya. Akhirnya begitu pagi-pagi selesai sholat subuh, dia bilang, Maulana, katanya pesawat tidak akan terbang. Dia begitu yakin benar itu, ya. Dan ternyata memang betul. Jadi saya juga ya banyak baca sholawat juga ya supaya ini. Akhirnya jadi pesawat saya harus transit ke kota lain. Jadi terlambat 1 jam lebih. Tetapi pesawat hanya nunggu saya. Ya, hanya nunggu saya. Dan semua sudah nunggu 1 jam. Dan semua proses kan waktu apa ini? Waktu pandemi itu kan sangat ketat. Baik dari segi kesehatan, pemeriksaan ini segala macam, tapi karena saya terlambat, jadi semua diurus oleh orang kedutaan. Sampai urusan apa? Urusan kesehatan, dokumen-dokumen kesehatan itu tidak diperiksa, langsung aja. Ya, berangkat. Dan begitu mau naik pesawat, saya ketemu dengan Pak Dubes. Pak Dubes bilang, silakan berangkat Pak Selamat. Ya, dan semua dimudahkan. Jadi yang ngurus keberangkatan saya pun oleh karyawan Air Niugini. Jadi bagaimana ini doa si Mubain Baru tadi itu, dia berdoa ya semalaman untuk saya supaya bisa naik Garuda. Dan dia sudah katakan sebelumnya bahwa Garuda akan menunggu Tuhan. Ya. Nah inilah yang saya maksudkan bahwa huzur itu bagaimana menasihati orang per orang itu berbeda-beda. Dan itu banyak ya yang dialami oleh anggota Mubain Baru, bahwa makanya dari awal saya katakan bahwa khalifah atau huzur ya. Jadi saya pun juga bisa menjadi mubalik seperti sekarang ini adalah berkat daripada hubungan dengan khalifah. Di mana saya pun baiat adalah melalui mimpi-mimpi ketemu dengan khalifah. Dengan Hazrat Masih Maud, dengan khalifah-khalifah. Dan satu hal pada waktu zaman Khalifatul Masih yang ketiga, tahun 80-an itu kan huzur mau ke Indonesia. Sudah digadang-gadang bahwa huzur akan datang ke Indonesia. Tetapi tiba-tiba karena tidak dapat visa, huzur batalkan itu. Dan disitulah saya menangis sejadi-jadinya karena huzur tidak datang. Ya, artinya bahwa bagaimana ini saya kepada khalifah itu sangat ini dalam sekali gitu. Padahal pada waktu itu kan kita tidak seperti sekarang bisa lihat di MTA gitu ya, bisa langsung. Dulu mah kita hanya lihat di atas Sinar Islam itu ada foto khalifah, tetapi bisa membuat kita itu begitu mencintai khalifah. Ya, tapi memang saya sering baca khutbah huzur dulu, ya. Pada waktu saya baru baiat itu, ya. Nah kemudian saya katakan bahwa
khalifah ini adalah merupakan karunia. Tanpa kita mengikuti khalifah, maka kerohanian kita akan kosong, akan hampa, ya. Sehingga doa-doa kita pun tidak akan terkabul. Tapi dengan berkat khalifah, maka doa kita, ya, pun akan menjadi terkabul. Ya, kita dekat dengan khalifah adalah merupakan sarana untuk pengabulan doa. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जा